A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini nama saya Siti Zakiatul Wardah. Saya sebagai mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sekarang saya semester 4 tahun 2025. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan mengenai toharoh. Jadi pertanyaan itu adalah yang pertama, apa itu toharoh? Mengapa kita harus bertoharoh? Dan untuk apa sih kita bertoharoh? Baiklah, saya akan menjawab satu persatu. Pertama yang saya akan jawab adalah, apa itu toharoh? Toharoh secara bahasa adalah an-nazafah, yaitu kebersihan. Sedangkan makna toharoh secara istilah para ulama fikih tentu bukan semata-mata kebersihan dalam arti bebas dari kotoran. Toharoh dalam istilah para ahli fikih adalah ibaratun an ghusli a'dha'i mahsusatin bisifati mahsusatin. Mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu. Raf'ul hadas wa izalatun najas, mengangkat hadas dan menghilangkannya. Jadi secara bahasa dalam kitab Dr. Yusuf Al-Qaradawi, toharoh berarti nazafah, kebersihan. Sedangkan dalam istilah para fuqaha, toharoh berarti kebersihan dari sesuatu yang khusus yang di dalamnya terkandung makna ta'abbud yang sering dijelaskan oleh dosen kita Pak Aspandi, yaitu ta'abbud, yaitu menghambakan diri kepada Allah. Ia merupakan salah satu perbuatan yang Allah cintai. Jadi toharoh itu ada terbagi menjadi dua, toharoh batin dan toharoh lahir. Toharoh juga macam-macam. Toharoh itu ada 4, yaitu al-ghuslu, al-wudu, at-tayammum, wa izalatun najas. Ya begitu. Untuk pertanyaan yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa kita harus bertoharoh? Jadi, mengapa sih kita harus bertoharoh? Mengapa? Karena toharoh atau kebersihan dan kesucian merupakan syarat sahnya banyak ibadah, seperti tawaf, mengaji, dan lain sebagainya, terutama dalam sholat. Toharoh menduduki masalah penting dalam Islam. Boleh dikatakan bahwa tanpa adanya toharoh, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diterima. Sebab beberapa ibadah utama mensyaratkan toharoh secara mutlak. Dan dalam ilmu kedokteran atau kesehatan juga memperlihatkan bahwasanya dari sisi kedokteran atau ajaran toharoh dalam Islam terbukti sangat mendukung kesehatan dan pencegahan penyakit. Contohnya dalam wudu itu dalam medis itu bagaimana? Wudu itu dan kesehatan itu apa sih? Medis wudu secara rutin membersihkan bagian tubuh yang sering terpapar kuman seperti tangan, wajah, hidung, dan kaki. Terus manfaat secara kesehatan wudu itu apa? Itu ada mencegah infeksi kulit dan saluran pernapasan. Karena kita dalam wudu itu ada membasuh tangan, membasuh hidung, itu menyalurkan pernapasan, membilas kuman dan partikel dari hidung. Jadi adanya membasuh hidung itu mencegah flu atau sinusitis, meningkatkan sirkulasi darah lewat stimulasi ringan saat membasuh. Prinsip toharoh dalam Islam sejalan dengan prinsip public health modern. Islam telah mengajarkan pentingnya kebersihan jauh sebelum berkembangnya ilmu kedokteran modern, menunjukkan betapa besar perhatian agama terhadap kesehatan lahir dan batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Artinya, bersuci itu separuh iman. Hadis riwayat Muslim 223. Dan mungkin itu saja untuk pertanyaan yang kedua. Dan yang terakhir adalah, dan untuk apa kita bertoharoh? Untuk apa sih kita bertoharoh itu? Yang pertama, agar semua amal ibadah kita diterima. Sebab beberapa ibadah utamanya adalah mensyaratkan toharoh secara mutlak.
Tanpa toharoh, ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran tidak sah. Yang kedua, meningkatkan kualitas diri, bersihnya fisik, mencerminkan kebersihan hati dan pikiran. Yang ketiga, ada menjaga kesucian dari najis, baik dalam hal spiritual maupun fisik. Menjaga kebersihan membuat hidup lebih nyaman dan suci. Dengan menjaga toharoh, kita tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.